Halo Sobat Pancasila, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Citizen Podcast, Prodi paling keren Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada kesempatan ini kita akan mendalami soal MC. Apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula untuk membawa acara dan juga trik atau skill yang harus dimiliki oleh pemula. Sebelum melanjutkan perbincangan ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Tentu tamu kita pada hari ini adalah Mbak Ika. Beliau adalah pemilik CV yang bergerak di bidang pelatihan MC. Silakan Mbak Ika memperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Kuku. Sebelum memperkenalkan diri, berbicara tentang Unikahma tadi ya. Yes. Saya merupakan alumni dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dari Prodi PG PAUD. Ini PAUD. kampus kebanggaan ini ya. Jadi sekali lagi saya mengenalkan diri, nama saya Farihatul Aziza, biasanya teman-teman panggilnya Ika aja. Jadi kampus ini luar biasa sekali Pak. Yes. Saya kuliah di sini dari Prodi PG PAUD yang kebetulan menekuni bidang per-MC-an dan juga public speaking, kayak jauh dari ini ya. Tapi tetap kalau sebagai pendidik anak usia dini kan membutuhkan skill public speaking, kayak gitu. Ini kelebihannya teman-teman. Selain belajar dalam akademik yaitu tentang guru, tapi memiliki keterampilan lain yaitu MC. Mbak Ika bisa diceritakan ini tentang wadah yang dimiliki oleh Mbak Ika dalam hal pelatihan MC. Baik, jadi sebelumnya saya bercerita sedikit ya Pak ya. Yes. Karena saya fokus di bidang MC dan juga public speaking, ternyata dari teman-teman banyak yang tertarik dan minat, pengen dong ikut pelatihannya gitu. Akhirnya setelah dari permintaan teman-teman yang banyak itu, akhirnya saya mendirikan CV namanya FA Mahakarya Nusantara, yang salah satu bidangnya bergerak di dunia pelatihan. Yes. Yang sejauh ini sudah beberapa kali mengadakan pelatihan public speaking, MC, dan juga seputar itulah. Teman-teman yang ingin berlatih, dilatih langsung oleh MC luar biasa, silahkan kontak di WA berikut ini. Tentu pengalaman jam terbang Mbak Ika luar biasa, panjang, banyak di berbagai macam event. Dari pantauan Mbak Ika atau memotret MC-MC pemula itu, jika bisa dikategorikan kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan oleh MC pemula? Oke, kita kalau berbicara kesalahan yang sering dilakukan oleh MC pemula itu umumnya ini Pak, ini paling banyak dilakukan itu yaitu penyebutan kata terhormat. Penyebutan kata terhormat. Iya, penyebutan kata terhormat. Jadi kata terhormat itu dalam satu acara itu hanya satu kali ditujukan untuk orang yang punya jabatan tertinggi dalam acara tersebut. Misalkan nih ada suatu acara di salah satu dinas di Kabupaten Malang. Kebetulan acara itu dihadiri oleh Bupati Malang. Oke. Jadi yang terhormat di sini adalah Bupati Malang. Jadi harus tahu ini. Iya, harus tahu siapa-siapa saja tamu yang hadir. Nah, kebetulan yang hadir pada saat itu Bupati Malang. Otomatis yang terhormat di sini adalah Bupati Malang. Contohnya gini ya. Yang terhormat Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Baru kemudian untuk greeting tamu selanjutnya itu jangan memakai yang terhormat lagi. Digunakan kata yang kami hormati. Oke. Misalkan yang terhormat Bupati Malang, yang kami hormati Kepala Dinas Peternakan atau apa gitu. Baru kalau teman-teman biasanya yang pemula ini gini Pak, yang terhormat Bupati Malang, kemudian yang terhormat Kepala Dinas, itu salah. Salah. Dalam satu acara yang terhormat itu cuma satu yang memiliki jabatan tertinggi di acara tersebut.
Oke, itu yang pertama Yang itu ya. pertama. Harus tahu Kemudian, jabatan paling tinggi. Yang kedua yaitu menyebutkan kata waktu dan tempat kami silakan. Ada apa ini penyebutan waktu dan tempat ini, Mbak? Itu udah zaman dulu sekali, entah itu ditemukan dari mana saya juga nggak tahu. Yang jelas biasanya kayak waktu dan tempat kami silakan itu kayak jadul banget gitu ya Pak ya. Dan itu benar-benar nggak sesuai konteks gitu loh. Oke. Jadi yang kita silakan sebenarnya waktu dan tempatnya apa orangnya gitu. Oh iya iya iya. Semua kita contoh ya, untuk pemimpin pembacaan doa kami undang dengan hormat Bapak Kukuh Widiatmo gitu ya, semua gitu ya. Langsung kita silakan orangnya, kepada beliau disilakan gitu. Nah kalau zaman dulu kan untuk pemimpin pembacaan doa kami undang Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. No, itu sekarang salah dan tidak digunakan lagi. Itu jadul banget ya. Dan kalau teman-teman MC pemula pakai itu udah kelihatan nggak pro ya Pak ya. Jadi sekalipun sebagai pemula tunjukkan bahwa kalian sudah profesional gitu. Kemudian yang ketiga. Ini disebutkan sampai 4 ya. Tak kasih bonus. Bocorannya. Bocoran aja. Oke. Yang selanjutnya penggunaan kata mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu itu jangan digunakan sekalipun memang sedang diburu waktu ya untuk rundown berikutnya. Jadi teman-teman jangan sampai mengucapkan, baik Bapak Ibu hadirin untuk mempersingkat waktu, marilah segera. Jangan, itu jangan digunakan. Sekalipun buru-buru jangan sampai kata mempersingkat waktu itu dikeluarkan. Karena itu sangat-sangat nggak etis ya Pak ya. Jadi untuk apa acara tersebut dilaksanakan kalau hanya untuk mempersingkat waktu gitu loh ya. Mending nggak usah dilaksanakan sekalian gitu kan. Oke. Gitu. Terus ini Pak, penting nih. Tatapan mata. Tatapan mata, apa pentingnya Mbak? Eye contact. Kan banyak orang ini. Banyak orang ya. Penting banget karena di situ menunjukkan kita fokus atau enggak. Yang pertama menunjukkan kita fokus atau enggak. Yang kedua itu sebagai bentuk kita menghargai tamu undangan. Contohnya Mbak, ketika jadi MC ini melihat satu-satu atau bagaimana? Ini nih, jadi MC tuh nggak hanya sekedar modal ngomong, nggak hanya sekedar modal ngomong, tapi kita harus benar-benar persiapan sampai detail mengetahui yang mana tamu undangan kita. Jadi semua Bupati Malang ya, kita harus tahu yang mana orangnya gitu. Jadi kita sapa yang terhormat Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, itu sambil kita anggukkan kepala, kita tatap matanya beliau. Oke. Ketika seperti itu beliau merasa dihargai. Wah, MC-nya ngelihat aku, MC-nya keren kayak gitu. Itu benar-benar jadi poin Pak. Tapi ketika kita menyapa banyak tamu undangan dan juga Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pastikan mata kita sejajar dengan mata mereka. Kita sapu ruangan, menatap mata mereka. Tetap gini Pak ya? Iya, nggak perlu satu gini, nggak perlu, cuman kita sejajarkan aja mata kita dengan mata mereka. Itu menunjukkan bahwa kita fokus, kita nggak ngeblank gitu. Dan untuk kesalahan lainnya bisa ikuti nih nanti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh FA Mahakarya Nusantara. Oke, jika itu tadi kan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Kalau ingin punya skill bagi pemula gimana Mbak? Ada enggak skill-skill yang harus dimiliki oleh MC pemula ini? Pastinya ada. Ini ada, saya sebutkan nggak semuanya ya Pak ya. Yang pertama dan yang paling penting ini, public speaking. Public speaking. Public speaking, pastinya seorang MC harus punya kemampuan public speaking. Karena ya memang kita dari mengolah kata tersebut, kita akhirnya bisa jadi MC dan perkataan kita bisa didengarkan banyak orang kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus belajar public speaking. Nah, public speaking sendiri ini saya agak bertentangan sama Pak Kuku ini ya. Publiknya atau speakingnya ini. Nah, itu nanti kita ulas lebih lanjut. Ini kita ulas lebih lanjut. Mana yang lebih penting, publiknya atau speakingnya ya. Ikuti pelatihannya di FA Mahakarya ini. Oke. Gitu. Skill yang kedua Mbak? Yang kedua yang pasti percaya diri, udah pasti ya Pak. Percaya diri. Percaya diri. Jadi setiap MC itu nggak dipungkiri pasti demam panggung, sekalipun seperti saya yang jam terbangnya udah dibilang lumayan ya Pak ya, demam panggung itu udah pasti ada. Nah, gimana caranya memunculkan kepercayaan diri biar nggak nervous? Salah satunya datang maksimal H-1 jam sebelum acara.
Itu menjadi ya. Untuk apa? Nah, ini kita blocking panggung, Pak. Minimal kita sudah hafal tempat kita berpijak nanti. Posisi. Iya, jadi kita boleh nih, seumpama datang ke tempat acara Hamin 1 jam, kita mondar-mandir di panggung, di tempat. Untuk apa? Untuk beradaptasi. Bahasa kerennya membangun chemistry. Nah, membangun chemistry dengan panggung. Nah, jadi ketika kita udah on stage, kita nggak grogi lagi, kita udah hafal. Nah, kesalahan-kesalahan teman-teman yang ini kan suka telat gitu kan Pak ya. Tahu-tahu, waduh aku belum hafal panggungnya gimana. Tahu-tahu nervous dan itu parah banget. Jadi percaya diri itu penting. Salah satu tipsnya tadi membangun kepercayaan diri yaitu. Oke. Sekarang masalah wawasan, Mbak. Wawasan ini penting nggak bagi MC khususnya untuk konten acara, konteks acara tersebut? Nah, ini termasuk masuk di skill tadi Pak. Oke, wawasan itu ya. Jadi seorang MC itu harus kreatif. Nah, kreativitas itu dari mana? Pastinya dari wawasan dong Pak ya. Oke. Karena dalam satu acara itu tidak dipungkiri ada perubahan-perubahan yang sangat mendadak. Itu sering sekali. Meskipun sudah ada rundown Sudah ada acara, rundownnya. bisa berubah ya Mbak? Berubah. Misalkan seumpama acara dengan gubernur. Nah, tiba-tiba gubernur datangnya molor Pak. Yes. Karena ada acara atau mungkin ada kemacetan di jalan. Nah, dari pihak panitia kontak nih ke MC. Mbak, karena ini gubernurnya masih dalam perjalanan, Mbak handle dulu deh acaranya. Dikasih ice breaking atau apapun. Nah, kalau MC nggak punya kreativitas ataupun wawasan di situ, plonga-plongo dong Pak. Aduh, diapain ya audiens? Harus nunggu ini. Gitu doang. Nah, jadi harus punya kreativitas dan wawasan di situ. Kalau semua panitia bilang gitu, oke siap, kita kasih ice breaking, kita kasih game apa, kita kasih challenge apa. Nah, kayak gitu. Teman-teman masih banyak ini ya. Masih banyak. Masih banyak sekali. Maka untuk menambah kapasitas per MC-an, tetap gabung di pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh Mbak Ika. Ada closing statement Mbak Ika? Closing statementnya sih ya, sebagai MC pemula tetap belajar dan pastikan tetap menjadi seorang yang profesional. Maksudnya seorang profesional itu gimana ya? Pak Dika dulu deh, aku blank ya, Dika ya. Aku blank. Dika dulu ya guys. Sebentar, Mbak Ika kedestrek ini pikirannya, nggak tahu ada apa. Tapi ini. jangan berubah sih, biar nanti motongnya enak. Ya. Ya ikut di pelatihan kegiatan CV Mahakarya itu aja. Oke, jadi closing statement dari saya, teman-teman harus tetap belajar sebagai MC pemula. Ikutin terus pelatihan dimanapun ada pelatihan, tetap ikutin. Karena saya dulu pun juga seperti itu Pak ya. Saya rajin ikut pelatihan sekalipun domisili saya di Kepanjen, pelatihannya di Surabaya. Saya terus sering ikut, kadang seminggu sekali, sebulan sekali. Pokoknya jangan menyerah dan banyak hal yang kita bisa pelajari dari ikut pelatihan itu. Tidak hanya dari media sosial, tapi ketika kita hadir langsung mengikuti pelatihan, itu ada sesuatu yang tidak kita dapatkan ketika kita mengikuti melalui online ya Pak ya. Ada ilmu-ilmu yang memang bisa spesifik kita dapatkan ketika kita mengikuti kelas secara offline. Secara luring itu. Iya, jadi teman-teman bagi yang pengen ikut kelas bagaimana menjadi seorang MC yang baik dan juga keren, mengasah public speakingnya, boleh teman-teman join bareng kita di FA Mahakarya Nusantara. Ikut pelatihan agar profesional. Semoga perbincangan ini menambah wawasan, meningkatkan kapasitas. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share. Salam Pancasila. Salam.